Saudara-saudara semua selamat pagi, saudara-saudari yang di online selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ulangan pasal ke-6. Emang setiap firman Tuhan sangatlah penting. Tetapi Ulangan pasal ke-6 lebih sangat penting lagi. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Dan di saat orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang 10 perintah Tuhan, dan Yesus dengan firman ini menjawab orang Farisi. Dan di saat Yesus 40 hari di padang gurun berpuasa dan dicobai oleh iblis. Dan bagaimana Yesus menjawab iblis? Dan Yesus menjawab iblis dengan 3 kata. Dan 2 kata ini datang dari firman di Ulangan pasal 6 ini. Jadi di dalam Alkitab firman ini ada satu bagian dari firman ini. Jadi jikalau kalian sudah memahami firman Tuhan, maka akan lebih jelas lagi. Jadi untuk menghadapi iblis ada 3 jurus, maka kamu sudah bisa mengalahkan dengan 2 jurus ini, salah satunya. Kita melihat dari pasal 5 sampai ke pasal 6 ini, kita melihat terus di ulangan lagi seperti Ulangan pasal 4 ayat 29. Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ayat 33. Dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Dan masuk ke dalam Ulangan pasal ke-6 juga diulang lagi kata-kata ini. Ayat kedua, supaya seumur hidupmu semua engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan juga supaya kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Dan ayat ketiga, kepada suatu negeri yang supaya kamu menjadi sangat banyak. Dan Tuhan terus menjelaskan dan menjelaskan. Dari pasal ke-5 sampai ke pasal ke-6 terus dijelaskan. Diulangi lagi menjelaskannya. Tapi kalian jangan lupa di pasal ke-4, Ulangan pasal ke-4, Tuhan berkata kepada Musa, kalian akan musnah. Tuhan melihat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi di situ mereka juga akan musnah dan akan dibawa di dalam pembuangan ke negara yang lain. Dan akhirnya mereka berbalik dan kembali kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini sepertinya sangat tidak, pemikirannya ada satu kepahitan dan kecewaannya. Tetapi di sisi lain Tuhan memahami manusia tidak bisa dengan menjaga semua perjanjian ini. Tapi Tuhan maka memberikan satu jalan kepada mereka. Jadi seluruh negara dan segala suku berjalan dan kalian tidak usah berjalan ke jalannya seperti itu. Maka di Ulangan pasal 6 kalian bisa dengan menikmati semua yang dijanjikan kepadamu dan kamu akan panjang umur.
Jadi Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3 itu mengurang urangan pasal kelima yang di ayat yang terakhir. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu di atas perintah Tuhan, dan anak cucumu akan hidup seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu. Dan kita mesti mengikuti perintah Tuhan. Jadi mesti ada perilaku yang baik, maka bisa mendapatkan semua kasih karunia ini dan mesti menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Maka dengan ini bisa mendapatkan keuntungan kasih karunia, bukan begini ya. Tetapi di sini kita sudah ditetapkan kita akan mendapatkan berkat, akan diberkati dan akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka tidak bisa bertahan dan kita sendiri banyak permasalahan dan masa kita, maka kita tidak bisa mendapatkan berkat yang akan diberikan kepada kita. Saya tidak tahu kenapa Isa untuk bekerja atau mendapatkan harta gitu dengan bersusah payah. Jadi generasi kedua karena mengikuti orang tuanya dengan bersusah payah, maka dia bisa menjaga warisan dari orang tua karena dia bisa dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan susah dan tidak beruang gitu maksudnya. Dan bagaimana mereka melihat orang tuanya dengan bersusah payah untuk mendapatkan harta kekayaan ini, maka lahir generasi ketiga. Dan generasi ketiga ini tidak bisa merasakan bagaimana sulitnya, maka generasi ketiga ini merasa sudah semestinya dan mendapatkan ini. Jadi bukan karena kita mesti baik dan juga menurut, maka bisa mendapatkan kasih karunia ini. Memang sebenarnya kita sudah mendapatkan kasih karunia ini. Tuhan memang bersedia memberikan kepada kita dan juga memang sudah diperintahkan dan ditulis akan diberikan kepada kita. Dan bagaimana kita bisa menjaga dan mendapatkannya? Jadi kita generasi kita dan generasi yang akan datang juga dengan seumur hidup akan mendapatkan berkat ini. Ini dibagi beberapa tema. Ayat 1. Jadi mesti mengikuti perintah dan peraturan Tuhan. Dan kita bicara sangatlah mudah ya. Mazmur pasal pertama kita pejamkan mata sudah gampang. Ya, dan kita pagi dan malam, siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Tapi kita tahu tapi sulit melakukannya. Jadi kita melihat lagi lebih bawah. Kita masuki ayat keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan yang satu-satunya. Dan semuanya intisarinya akan kembali dalam kosakata ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu terjemah asli, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kamu tidak usah mencari Tuhan yang lain. Kamu tertuju kepadanya. Dan kamu dengan baik-baik mengasihinya, maka itu sudah cukup. Jadi sini dikasih ayat kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi semua pemikiran kamu dengan semuanya kan seutuhnya kamu mengasihi Tuhan sudah cukup.
Dari sini bagaimana untuk mendapatkan berkat ini dan juga menikmati selamanya. Jadi kamu berkata, saya tahu untuk mengikuti perintah Tuhan dan peraturan Tuhan, tetapi sangat sulit untuk bisa melakukannya. Jadi maka Tuhan berkata, kamu mesti mengasihi Tuhan yang Esa dengan hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan jiwamu, dan kembali seperti pengajaran Yesus. Kamu mengasihi saya, maka mematuhi peraturan saya dan firman saya. Permasalahannya kita tidak tahu bagaimana menjaga peraturan atau ketetapannya. Jadi karena kita sangat kurang untuk mengasihi Yesus. Seperti contoh ya, kenapa hubungan suami istri sering tidak baik? Karena suami tidak dengar ya. Jadi hubungan jadi sangat sulit, tidak baik. Dan sebenarnya suami ada sangat egois ya, sangat. Jadi tidak peduli dengan perasaan istrinya dan tidak peduli dengan perasaannya. Jadi tidak peduli dengan perasaan, maka tidak mendengar. Maka hubungan menjadi tidak baik. Dan terhadap kamu juga sama. Jadi sini kita mesti menyatakan semua tentang kehidupannya Tuhan. Dan kita lebih dalam lagi, apakah kita lebih lagi mengasihi Tuhan? Adakah kita dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan akan membuat Tuhan bersukacita? Jadi banyak tahap-tahapannya. Jadi kamu bicara ditambah dalam, merasa kalau bangsa Israel lebih tidak memahami. Dan sepertinya memahami, tapi yang dikatakan juga tidak memahami. Dan lagunya juga ada, dengarlah hai Israel. Jadi dengan sepenuh hati, segenap hatimu, dengan kekuatanmu mengasihi Tuhan. Tapi kamu bisa menyanyi keluar, tapi tidak benar-benar bisa mengasihi. Dari saat ini terjadi satu permasalahan dan Tuhan tahu kamu tidak bisa melakukan. Maka Tuhan terus membicara. Dan kita lihat lagi ke bawah ayat 7-9. Haruslah engkau mengajarkannya berurang-urang kepada anak-anakmu dan berbicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kalian melihat di sini duduk, bangun, jalan, apapun aktivitas kamu juga mesti memberitakan satu. Ayat ke-8. Jadi satu kebaktian bersama, tapi juga mewakili ada kerohanian. Jadi mesti mengikat, yaitu satu tanda. Jadi dalam otak kita yang kita pikirkan adalah firman-Nya Tuhan. Jadi kamu di depan pintu, di tiang pintu, semuanya ditulis dengan firman-Nya Tuhan. Yang lebih simpel kita bahas ayat 1-9. Kita mesti hidup, beraktivitas di dalam firman Tuhan.
Jadi kamu dengan sepenuh hati melakukannya, kemungkinan kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kami mesti sepenuh hati, sekuat tenagamu dan juga segenap hatimu mengasihi Tuhan. Jadi kemungkinan kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu mesti terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di sini jalan, bangun, dan juga merenungkan firman Tuhan. Yang tangan kamu yang lakukan, di otak kamu yang kamu pikirkan, sampai di setiap tempat. Kalau gampang katakan kita hidup di dalam firman Tuhan dan ini sudah cukup. Jadi bagaimana dengan seumur hidup kita menikmati kehidupan yang kekal. Jadi kita mesti di dalam firman Tuhan. Dan kita bicara lebih simpel, ada menjadi daging. Jadi apa yang tangan kita kerjakan dan apa yang tangan kita kerjakan semua adalah firman Tuhan. Nah, ini lebih gampang lagi. Ada? Dan kenapa di sekolah Alkitab menghimbau setiap murid sekolah menghafal firman Tuhan dan membaca firman Tuhan? Jikalau kamu tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, mungkin akan dipenuhi dengan berita-berita di TV dan juga televisi dan juga semua yang bikin gosip yang penuhi. Jadi lebih dulu kita penuhi dengan firman Tuhan dulu. Ini ada inti yang kita bahas dari bagi pertama. Bagaimana kita terus di dalam berkatnya Tuhan. Kita hidup di dalam perintahnya Tuhan, firman Tuhan. Dan itu di sini diperintahkan kita mesti memberitakan semua ini kepada anak-anak kita, keturunan kita. Dan mengajarkan dengan giat. Supaya mereka lebih memahami. Jadi supaya anak kamu bagaimana dan pemikirannya itu lebih lagi. Pemikirannya dan hatinya itu memintakan perintah Tuhan. Dan terus berbicara kepada anak-anakmu hidup di dalam hidup di hadapannya. Dan lihatlah. Dan mereka melihat ada rasa. Jika kamu di depan mimbar satu karakter, di bawah bibas satu karakter, dan anak kamu akan melihat kalau ini adalah sangat palsu. Jadi kamu hidup dengan inti dan hidup di dalam perintah Tuhan. Mari di sini kita lihat lagi di dalam sisi kepahitan kita melihat ayat 10 ayat 12. Di dalam kasih karunia jangan melupakan Tuhan. Jika saya mengikuti perintah Tuhan maka akan mendapatkan berkat. Sebenarnya saya ada orang-orang yang diberkati di dalam tanah yang diberkati. Tapi orang di dalam berkat sudah lama menikmati berkat dan merasa dia diri sendiri sangat hebat. Dan ini saya rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik dan tidak kau isi sumur-sumur yang kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanam apabila engkau sudah makan menjadi kenyang. Maka berhati-hatilah. Yang kamu makan maka menjadi kenyang. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Dan saya merasa juga Tuhan memberikan satu pemberitahuan kepada bangsa, kepada gereja 611. Kita merasa kita sangat diberkati. Keadaan Hong Kong tidak baik, tetapi di hari perayaan Podok Daun, Tuhan memberkati kita banyak berkat. Dan banyak berkat kita bisa melihat dengan banyak. Bagaimana mungkin? Dan karena sudah lama di sini dan sudah semestinya. Dan saya bagaimana melakukan, saya juga bisa sukses dan saya sangat hebat. Dan pengambilan keputusan saya sangat hebat dan bagaimana melakukannya. Dan bagaimana saya melakukannya, Tuhan menyertai saya. Dan di sisa ini percobaan datang. Jadi berkatnya Tuhan, apa kekuatan saya? Ini adalah satu peringatannya dari Tuhan. Jadi saya sangat diberkati dan saya bagaimana melakukan, apakah saya mengejar lagi berkat yang lebih besar lagi? Apakah saya sudah diberkati? Apakah saya dengan setia, dengan sepenuh hati melayani Tuhan? Ini terhadap karakter kita, yaitu satu percobaan. Jadi satu percobaan ini kita sudah diberkati, merasa kita sangat hebat. Dan percobaan ini, apakah keberkat kamu? Apakah kamu mengejar lebih lagi banyak berkat? Apakah kamu melayani Tuhan? Waktu Tuhan memanggil saya untuk melayaninya, saya masih Tuhan berkata, engkau lihatlah status kamu, ya, jabatan kamu. Dengan jabatan itu kamu lebih muda 10 tahun. Dan Tuhan berkata dengan sangat jelas, saya menyuruh kamu mengurangi 10 tahun untuk bergulat, ya. Dan Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan. Jadi karena ini sama seperti di sini, saya diberkati. Berkat ini adalah datang dari Tuhan. Dan selanjutnya, dan waktu yang ada lebih, apa yang saya lakukan? Dan saya mengejar lebih banyak lagi. Apakah waktu ini saya persembahkan untuk melayani Tuhan? Jadi coba ini satu gelombang dan satu gelombang. Bagian ketiga, ayat 13 sampai 15, dengan sepenuh hati melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Ayat 16 sampai 19, bagian keempat. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini ada percobaan dari iblis. Dan apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Apakah Tuhan benar-benar akan membantu saya? Apakah saya dengan cara saya sendiri? Tuhan, saya jalan ini tidak jalan ya tidak baik. Apakah saya terus menjaga sampai akhir? Apakah engkau masih terus mengasihi saya? Jika kamu mengasihi saya, kamu pasti akan membantu saya. Jika kamu tidak mengasihi saya, berarti kamu tidak mencintai saya. Dari sini juga sepertinya terus meminta satu perhitungan kepada Tuhan. Kita orang Kristen di saat diberkati, kita berterima kasih pada Tuhan. Jika tidak diberkati Tuhan, kita suka mengeluh pada Tuhan. Dan juga berterima kasih Tuhan dan mengeluh pada Tuhan. Kalau Tuhan terhadap saya baik, maka mengasihi saya, dan tidak terhadap kita tidak baik, Tuhan tidak mengasihi kita.
karena memukul kamu, menghajar kamu, karena Tuhan mengasihi kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu, maka Dia mengajar kamu. Ya benar, karena memukul kamu, karena mengasihi kamu. Tuhan berkata bangsa Israel untuk mengajar dan juga menyembuhkan dan mengasihi. Kalau tidak menghajar kamu, kamu akan berbuat lebih jahat lagi, maka memukulnya, dan di saat memukulnya akan cedera ya, dan di situ menghibur dan menyembuhkan. Maka turun-temurun juga begini. Dan diberkati Tuhan sangat senang bersukacita, maka meninggalkan Tuhan. Dan meninggalkan Tuhan maka dihajar. Dan mulai lagi memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dan diberkati. Dan terus berulang, dan juga terus dan berulang lagi dengan drama ini. Ya, kita di sini terus ini di dalam drama ini, terus di dalam berkat ini. Jangan di dalam seumur hidup kita naik dan turun. Ya, sini generasi ini diberkati, generasi yang akan datang diberkati, dan generasi yang akan kena kutuk dan tidak diberkati, dan terus. Dan manusia berikan begini. Dan ini di dalam firman ini hari ini Tuhan mau membantu kita. Kita sebenarnya tidak usah berjalan jalan ya manusia jalan. Kalau kita di saat kita diberkati, kita jangan melupakan Tuhan. Di dalam berkat kita dengan sepenuh hati kita melayani Tuhan, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan. Jangan terus lagi mencobai Tuhan. Dan yang terakhir ini menjadi saksi bagian generasi 3. Ayat 24 sampai 25 ini yang dikatakan. Jika anak kamu bertanya kepadamu dan bagaimana, maka ini melakukan semua peraturan perintah ini maksudnya apa? Apabila kemudian hari anak-anakmu bertanya padamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan ini yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan kita. Dan ini kita katakan karena Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan kita dan memberkati kita, dan Tuhan memberikan kita tanah perjanjian. Dan mengajak kita mengikuti peraturan dan ketetapan Tuhan, maka kamu akan semua hidup dalam berkat Tuhan. Kita memohon Tuhan membantu kita. Dan kita menghitung bagaimana kita musnah dan bagaimana kita kekurangan kita. Dan kita melihat di dalam terus diulang-ulang lagi. Dan saya sangat kasihan, saya di dalam Mesir, saya bekerja sangat menderita, dan pernikahan saya sangat sulit. Tuhan, Engkau datang selamatkan saya, dan Tuhan sudah menyelamatkan saya, dan sangat berterima kasih. Dan sudah kita merasa kita sangat hebat, dan kita merasa sangat hebat dalam dunia ini. Dan keluar negeri, jadi kalian lupa kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, saya sangat diberkati dan mengejar lebih banyak lagi berkat. Dan waktu yang lebih kita tidak pergi untuk melayani Tuhan. Dan di sini karena kasih berkat menjadi berharap kita ya. Dan menghadapi kesulitan dan mulai mengeluh pada Tuhan, kita memohon Tuhan membantu kita. Kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam anak-anak kita, supaya anak-anak kita berkata kepada kita, ayah dan ibu, saya merasa agama kepercayaan kalian itu sangatlah nyata.
Itu siapa itu, palsu. Anak-anak sangat jelas kalian hidup di hadapannya, dia akan sangat ngiri padamu dan ingin mengikutimu dan memohon Tuhan membantu kita. Tuhan, kami datang memuliamu dengan sepenuh hati, segenap hati dan jiwa kami kadang mengikutimu, dan kami besar dan kecil dan datang untuk memuliakanmu karena Engkau Tuhan yang besar. Karena Tuhan kami, Engkau Raja kami, karena kami memujimu. Yes.
Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya yang mengasihi kami. Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam kami. Tuhan, supaya kami mempersembahkan satu terima kasih yang lebih dalam lagi. Tuhan, firman hari ini, kami melihat, Tuhan, kami melihat kami berkat yang seumur hidup yang selamanya. Ini adalah kasih-Mu. Kami di dalam madu dan penuh dengan gandum ini kami mendapatkan berkat. Kamu karena keinginan hati-Mu, kamu memberikan kami kasih karunia, bukannya karena perilaku kami yang baik kami mendapatkan ini, tapi karena Engkau ada kehendak hati-Mu. Tuhan, kami semuanya seumur hidup kami di dalam-Mu diberkati, dan dengan turun-turun kami diberkati. Kami dengan Tuhan, dengan begini Engkau datang mengasihi kami. Berkat kita sediakan hati kita, kita menghitung kasih karunia Tuhan, kasih karunia kami lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini adalah keinginan hati Tuhan, semua ada. Dan ini semua ini akan Tuhan memberikan berkat pada kita ini. Kita di tempat kita ini, kita datang kepada Tuhan dan kita menghitung pada Tuhan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Engkau membantu kami, memberkati kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami di dalam renungan pagi ini, kami jumpa denganmu, kami bersama terima kasih. Bukannya kami mengadakan kesuatan kami, tapi kasih-Mu mengundang kami. Semua pekerjaan kami dan kesehatan tubuh kami mempersembahkan terima kasih. Dan kami tahu Engkau Tuhan sendiri. Engkau menjaga kami dan menjaga keluarga kami dan juga gereja ini. Ada satu berita yang baik untuk mendapatkan satu tanah warisan. Kami juga mempersembahkan terima kasih dan kami mempersembahkan memuji-Mu. Tuhan kami terima kasih dan memuji-Mu. Engkau memberi satu hadiah berkati di dalam kehidupan kami dan juga penuh dengan kasih dan karunia yang besar ini. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan, terima kasih. Semua yang baik Engkau berikan pada kami. Dan Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami terima kasih karena Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan penyelamat kami. Engkau satu-satunya Tuhan. Dengan penuh hati, dengan segera hati yang kami untuk mengasihi Tuhan kami. Tuhan, Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu dalam kehidupan kami. Dan satu berkat ini, ada satu yang tidak bisa kita tahu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini kita satu baik, tapi Tuhan, Engkau Tuhan untuk seperti memberikan kota pada nenek moyang kami Abraham, untuk dia seperti langit besarnya di langit, bintang-bintang yang di langit, dan juga semua yang ada ini di dalam pohon anggur dan juga kebun anggur, pohon zaitun, Engkau dimakan dengan kenyang. Kami keluar dari tanah Mesir di dalam perbudakan, Engkau membawa kami keluar dari tanah perbudakan. Tuhan, ke dalam hati-Mu, supaya kami jangan lupa tentang kasih karunia-Mu. Tuhan, di saat Tuhan Engkau memberkati kami dan seluruhnya baik. Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhanku. Dan Tuhan dengan cara, dan kita tidak menjawab semua doa kita dan berkata, Tuhan, Engkau tidak mengasihi saya lagi. Roh Kudus, saya mohon saat ini Engkau mengurapi hati kami. Saudara-saudara semua, kita
bisa berteduh di hadapan Tuhan. Dengan ini di dalam kehidupan dalam kehidupanmu, kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan di dalam badai topan ini. Kita berkata pada Tuhan, ya kita di dalam keadaan seperti ini, engkau membuka mulut dan berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan bantu kamu. Dan sebenarnya semuanya berkat yang ada datang dari Tuhan. Jadi saya berdoa, saya saudara semua, engkau paling rendah, engkau paling rendah di hatimu, masih banyak pertanyaan. Engkau tahu Tuhan memberkatimu, tapi ini kamu sama ini dalam paling rendah. Saya mengundang kamu, engkau datang di depan mimbar, kami mendoakanmu. Banyak yang tidak engkau pahami, dan kadang masa tidak ada tenaga lagi. Kalian melihat orang di samping kamu sangat diberkati. Kenapa kamu yang kamu doakan semuanya tidak ada? Saya mengundang, jika ada saudara-saudari seperti ini, kalian bisa datang ke depan mimbar. Tuhan ini mau berbicara kepadamu. Bisa kamu paling rendah bangkit dan bangkit lagi. Dan saya juga melihat juga murid sekolah Alkitab, kamu sudah datang ke gereja. Kamu seperti kamu tersesat di dalam kamu ingin mencari satu jalan, tapi kamu berjalan dan seperti tidak mendapatkannya. Dan gereja selalu berkatakan diberkati mendapatkan tanah warisan dan juga keluarga, tapi di hatimu kamu tidak merasakan apa. Kamu sendiri, kamu seorang diri, kamu merasa berkat ini sangat jauh darimu. Saudara-saudara yang datang di depan mimbar, Tuhan memahami kita. Apa yang di dalam di kamu satu titik, sebenarnya sudah tidak ada tenaga, tapi kamu berbicara kepada Tuhan. Hari ini Dia mendengarkan semua dan juga memberkati. Dan saya mengundang staf gereja kita datang depan mimbar untuk mendoakan mereka dan memberi support kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu banyak saudara-saudara kami semua. Tuhan, di saat tangannya ditaruh di atas hati mereka sangat sakit. Dan di Alkitab katakan mereka berberkati, tapi mereka tahu gereja diberkati, tapi dia bisa berjalan lagi terus. Dan keadaan ini tidak menguntungkan, dan saya tidak bisa melihat Tuhan Engkau di mana, Tuhan Engkau di mana. Kami membawa keadaan yang lelah dalam renungan pagi. Kami mau berpegang padamu Tuhan. Engkau bantu kami setiap saudara-saudara kami semua. Saudara-saudara yang staf gereja mulailah mendoakan mereka.
Terus kata dengan hati berdoa di dalam kasih ini, kita memohon pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kita bukannya melihat menjawab, bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita, bukannya Tuhan tidak mengasihi kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami mau memahami semua kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu. Kami sangat membutuhkan-Mu. Tuhan, kami buka hati roh kami, Muhammad tadi habis, supaya kami mulai melihat-Mu. Kami Tuhan, Engkau selalu di sini, supaya Tuhan kami ini semua terus ada di sini. Bantu kami dalam kasih karunia ini, ya Tuhan kami. Supaya kami tidak melupakan-Mu Tuhan di dalam kesulitan kami ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami melihat dalam kesulitan ini, supaya kami berpegang kepada Tuhan. Supaya kami terus sama kata Tuhan, banyak apa berikan pada kami, supaya Tuhan kasih-Mu, kasih karunia-Mu, supaya kami dalam kesulitan kami. Janganlah kami datang untuk mencobai Tuhan. Supaya kami diberkati, supaya kami jangan melupakan-Mu Tuhan. Dan sekarang kasih-Mu mengurapi kami di sini. Tuhan, penyembahan-Mu masuk dalam saudara-saudara kami semua. Tuhan, Engkau hari ini dan berkata pada kami bawa Yesus, kami bawa Yesus menikmati berkat ini dengan selama-lamanya. Kebenaran firman ini hibur dalam saudara-saudara kami semua. Tuhan Yesus hari ini masuk di dalam mereka, masuk di dalam roh mereka, masuk di dalam hati mereka. Supaya Yesus, supaya mereka memahami Kamu juga seutuhnya, supaya mereka menang dalam kemenangan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Terima kasih padamu karena Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami semua. Dan kami juga berpegang padamu. Amin. Tuhan bantu kami. Tuhan bantu kami. Supaya kami ada telinga yang dengar-dengaran. Saya semua di dalam firman Tuhan di sini katakan itu, karena saya kenal ini. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah, engkau taruhlah namamu di dalamnya. Karena engkau mesti mendengar tongstiksam, iman mesti dengar. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena mesti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita dikasihkan firman ini, kita terus lagi di dalam hati kita, bukan hanya membaca 1 kali 10 kali, tapi berkata pada Tuhan. Tapi firman ini mesti ditulis di dalam hati kami, dan kami dengan suara nyaring Engkau bacakan. Karena Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena Engkau mesti mendengar, dengarlah hai
Korina, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kita ulangi terus doa ini dan seterusnya, bukan hanya sekali, 10 kali dan terus untuk berdeklarasi tentang firman ini. Tuhan, Engkau berkata pada kami mesti dengar, dengar. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dunia ini tidak ada Tuhan lagi yang bisa menandingimu. Tuhan, Engkau Tuhan yang Esa, Engkau Tuhan Esa. Kami dengan sepenuh hati, segenap hati dan segenap jiwa dan mengasihi dengan segala kekuatan kita mengasihi Tuhan kita dengar doa kita berdoa. Doa ini masuk di dalam hati kita. Buka roh kita. Kita mohon Tuhan membuka mata rohani kita dan juga telinga rohani kita. Amin. Oh Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Amin. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan-Mu mengasihi Tuhan Allah kita. Amin. Dan terakhir kita berdoakan untuk diri kita sendiri. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan kita sendiri, ya, karena kita rajin mengajarkan pengajaran kepada, bukan hanya kepada anak kandung kita, juga kepada anak rohani kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Saya kami berterima kasih di pagi ini Engkau menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Kiranya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita dan dengan segenap kita mengasihi Tuhan. Dan dengan sepenuh hati mengikuti-Mu. Kita berkati kalian semua. Kita melalui satu deklarasi. Kita dia satu Torah, ya. Kita taruh di dalam hati kita, ya, sini. Kita satu ini tak. Tuhan, pikiran kami tertuju padamu dan mata kami
melihat firman-Mu, dan telinga kami mendengar firman-Mu, dan mulut kami membicarakan firman-Mu, dan dengan sepenuh hati mendengarkan firman-Mu, supaya kita bersama kita. Roh Kudus, Engkau jahat di tengah-tengah kami. Agar setiap saudara-saudara semua melakukan deklarasi ini, dan Engkau memberitakan, dan kami mengasihi-Mu, bukannya kebetulan, bukannya kasihan, menjaga perintah ini, menjaga semua perintah-Mu, karena kasih-Mu menghadir kami, karena kasih-Mu membimbing kami, bantu kami, karena kasih-Mu menambahkan kekuatan pada kami. Dengan kekuatan kamu, perintah-Mu dan peraturan-Mu. So, Aku membantu kami. Dan kita lihat kata ini, Engkau taruh di hatimu dan pikiran-Mu, mata, mulut, dan telinga, dan sampai kaki-Mu. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, Engkau bantu kami, dalam kata-kata soal ini, taruh di dalam hati kami, taruh di hati dan mata kami melihat firman-Mu, mulut kami menyatakan firman-Mu, dan telinga kami mendengar firman-Mu, dan kami bersedia untuk memberitakan firman-Mu. Bantulah kaki kami, Tuhan. Terima kasih. Kami memuliakan-Mu dan kami meninggikan nama-Mu. Anak saya kasih, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Saya pagi ini, apa yang kamu tulis di Torah, kata-kata ini. Dan apa yang bosan kalian berdoakan pada Tuhan, pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, matamu melihat firman-Mu, telingamu mendengar firman Tuhan, dan mulutmu dan setiap hari memberitakan firman Tuhan, dengan tanganmu, dengan seluruh kakimu, dengan seluruh orangmu, dengan memperiakan, dengan semua nyatakan firman Tuhan. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati-Mu. Semua kau tahu dengan apa yang kamu lakukan, semua kayak gini, apa yang menurut kamu, yang setiap firman-Mu, dan kamu atau perjanjian kamu mendapatkan firman. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati-Mu setiap hari. Kamu mengasihi firman Tuhan, kamu beritakan keluar. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati-Mu, karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau melakukan semua perintah dan peraturan Tuhan dan firman Tuhan, dan kamu tidak dengan susah payah. Tuhan selalu membantu-Mu, dan kamu tidak tahu, Tuhan Roh Kudus akan membantu-Mu. Yang kamu tidak bisa melakukan, Tuhan akan membimbing-Mu, supaya kamu bisa melakukan. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati-Mu. Dan setiap hati kamu, di tempat di Adamu, selalu penuhi dengan firman Tuhan. Di mana tempat Adamu, dan membimbing dan membuat semua orang apa sana, semua berkat ini. Saya juga dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Bukannya hanya generasi tahun ini saja, sampai seluruh keluargamu juga, semuanya di dalam keluargamu, generasi dan generasi keturunanmu, dan semua yang kamu gembalakan sampai Tuhan Yesus gembalakan, dan urangan pasal 6 itu semua yang diberkati, semua dalam berkati ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Berkati kalian semua.